Halo, shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Bukannya untuk pertama kalinya kita ibadah online di gereja kita Gebel Lebong Siarang. Saya mengucapkan selamat datang yang baru pertama kali menonton mungkin di acara ini. Saya percaya bahwa kita semua biarpun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita hanya bertatap muka. Tapi biarlah saat malam hari ini kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Saat malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Kita siapkan hati kita, baik ada di rumah, yang ada di sini juga. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Mari saya undang kita semua berdoa, kita menutup mata kita, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini kami boleh ada dalam kesempatan ibadah online ini Tuhan. Biarlah saat malam hari ini, biarpun kami berjauhan Tuhan, tapi kami percaya lewat hadirat-Mu kami boleh merasakan kasih Tuhan. Biarlah saat malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati kami saat malam hari ini untuk menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat malam hari ini kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam pujian kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Saya percaya saat malam hari ini Tuhanlah menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat malam hari ini kita bersuka cita, baik yang ada di rumah, yang ada di sini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Adalah hanya Tuhan saja yang menjadi milik kita, yang di surga, baik yang ada di sini, baik ada di rumah. Kita percaya saat malam hari ini kita boleh diberkati lewat pujian kita. Haleluya. Milik kami Tuhan di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap
Sebab Engkau baik dalam hidupan kami. Engkau Allah yang setia. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau bersyukur. Kaulah harapan hidupku dalam-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Lebih sungguh lagi, mari kita katakan, dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur segenap hati kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan.
inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Pendengarkanlah suara-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan lagi kembali oleh firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo anak-anak muda, dimanapun saudara berada, di rumah, kita tetap serius dalam ibadah online, supaya kita semua tetap diberkati Tuhan dan menikmati kuasa dan janji-janji dalam ibadah. Baik, firman Tuhan saya ambil dalam Ulangan 11 ayat yang ke-21. Ulangan 11 ayat 21 dikatakan demikian, ya, perhatikan baik-baik anak muda, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada di langit dan di atas bumi. Nah, ayat ini merupakan harapan Tuhan kepada bangsa Israel kalau mereka tiba dan berdiam di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tuhan berharap orang-orang tua itu umurnya panjang, juga anak-anaknya juga umurnya panjang. Nah, ini adalah harapan dan doa kita. Ya, kita ingin sebagai anak-anak umurnya panjang, ya, dikasih umur yang lanjut usia oleh Tuhan. Tapi kita juga berharap orang-orang tua kita juga, ya, umurnya panjang, sehat-sehat. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak, ya, kita harus mendoakan supaya orang tua kita selalu dilindungi Tuhan, selalu kuat, sehat-sehat, supaya umurnya panjang. Nah, mengapa kita ingin supaya orang tua kita umurnya panjang? Karena kita masih butuh orang tua, betul enggak? Karena kita masih butuh kasih sayangnya, kita masih butuh nasihatnya, kita masih butuh doanya, kita masih butuh bantuannya dan lain-lain. Ya, bahkan mungkin tanpa orang tua kita nggak bisa hidup karena kita masih terlalu bergantung sama orang tua. Itu sebabnya saya berharap kepada anak-anak, doakan orang tuamu, lalu buat hati orang tua kita itu senang supaya panjang umurnya. Ya, haleluya. Nah, Mazmur 34 ayat yang ke-12. Ya. Sudah dapat Mazmur 34 ayat 12 dikatakan demikian. Siapakah orang yang menyukai hidup, ya, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Nah, ayat ini merupakan sebuah pertanyaan kepada kita semua, ya anak-anak. Siapakah orang yang menyukai hidup? Artinya orang yang masih mau tetap hidup. Siapa yang mau masih tetap hidup? Lalu mengingini umur yang panjang untuk menikmati yang baik. Menikmati yang baik itu artinya menikmati hari-hari yang menyenangkan. Nah, kalau ditanyakan ini kepada semua anak-anak yang hadir, yang beribadah online malam ini, saya percaya jawabannya semuanya mau. Ya, mereka masih mau hidup, ya, mau umur panjang. Bahkan dengan umur panjang masih menikmati hal yang baik di dunia ini. Alasannya kenapa masih minta umur yang panjang? Alasannya karena masih muda, betul nggak? Masih banyak mimpi-mimpi, masih banyak rencana-rencana yang mau diraih. Bahkan ada yang berkata masih belum sempat balas budi kebaikan orang tua, belum menikah dikatakan, ya, masih mau balik modal karena orang tua sudah banyak keluar biaya sekolah kuliah. Jadi kenapa mau cepat-cepat tinggalkan dunia ini? Ya, mau cari sesuatu untuk balik modal katanya. Tapi juga kenapa kita meminta umur yang panjang? Karena kita masih mau menikmati banyak janji-janji Tuhan. Maka itu anak muda, kita semua pasti masih mau umur yang panjang. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan memberikan umur yang panjang, lalu menikmati hari-hari yang baik dalam umur yang panjang itu? Ya, kita mau itu. Haleluya. Apa menikmati hari-hari yang menikmati umur yang panjang tapi menikmati hal yang buruk? Tentu kita semua tidak mau. Kita mau menikmati yang baik. Nah, apa rahasianya? Yang pertama, ya,
ayat yang selanjutnya. Ya, tadi ayat 12, sekarang ayat yang selanjutnya itu merupakan cara atau syarat untuk kita dapat menikmati umur panjang dan menikmati hari-hari yang baik. Yang pertama, ya, jagalah lidahmu. Jagalah lidahmu. Mazmur 34 ayat 13 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah kita, ya. Jangan sampai lidah kita menjadi lidah yang jahat dalam ayat ini. Lidah yang jatuh adalah lidah yang memaki, menghina, memfitnah, bahkan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menipu. Lidah seperti ini adalah lidah jahat yang akan menimbulkan murka Allah. Ya, kemudian juga menimbulkan banyak masalah dengan orang lain. Ada banyak terjadi pertengkaran, perkelahian, pembunuhan. Gara-gara apa? Gara-gara lidah yang jahat. Ya, stres, masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara lidah yang jahat dan menipu. Urusan jadi panjang, tapi umur jadi pendek gara-gara lidah yang jahat. Maka itu kalau mau umur panjang, mari berkata-katalah benar dan menjadi berkat. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mau umur panjang apa? Jaga lidah kita. Jadi lidah yang mengeluarkan berkat. Yang kedua, dalam ayat ini adalah rahasianya jagalah hidupmu. Kalau tadi berkata jagalah lidahmu, sekarang jagalah hidupmu, ya. Mazmur 34 ayat 14 dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal kedua supaya Tuhan beri umur panjang kepada kita semua, jagalah hidup kita dengan dua hal ini. Apa? Jagalah hidupmu dengan hidup takut akan Tuhan. Ya, dikatakan menjauhi semua kejahatan dan lakukanlah yang baik. Itu artinya hidup takut Tuhan. Jadi jagalah hidupmu dengan hidup yang takut akan Tuhan, maka umurmu akan panjang. Ya, Amsal 10 ayat 27 dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ini adalah berkat Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, umurnya panjang. Yang kedua, ya, jagalah hidupmu, ya. Yang kedua, jagalah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, jagalah hidupmu dengan hidup membawa damai. Ya, hidup kita harus membawa damai supaya hidup kita diberikan umur yang panjang. Berapa banyak orang mendoakan orang-orang yang jadi biang kerok atau pembawa onar. Berapa banyak orang mengutuk, mendoakan dan berkata cepatlah mati orangnya, cepatlah mati. Kenapa? Karena dia pembawa onar, biang kerok. Buat masa orang-orang nggak senang, masa orang terganggu, jadi marah. Berapa banyak orang berkata biarlah dia cepat mati. Ya, dan bisa benar-benar cepat mati. Tapi berapa banyak orang mendoakan orang-orang yang baik, pembawa damai, jadi berkat. Selalu orang berkata biarlah dia selalu dilindungi, dijaga, dikasih umur yang panjang. Itu sebabnya anak-anak muda yang saya kasih Tuhan, ya, kata-kata itu berkuasa, doa-doa orang itu berkuasa. Kalau kita mau umur yang panjang, jaga hidup kita untuk selalu membawa damai, bukan membawa kerusuhan, bukan kompor, ya, tapi jadi berkat. Haleluya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 sudah dapat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Nah, apapun keadaan orang tua kita, ya, tentu masing-masing orang tua kita berbeda-beda pola pikirnya. Kalaupun orang tua kita ya masih kolot, ya, sekolah rendahan, bahkan bisa cerewet atau sudah pikun, seringkali nyusahin kita, bahkan kadang-kadang ngenyel,
ya ngeyel, bukan ngeyel, suka marah-marahin kita. Maka saya katakan apapun ya karakter orang kita, kondisi seperti apa, saudara dengar, saudara tetap harus taat perintah Tuhan. Perintah Tuhan katakan tetaplah hormati mereka dengan cara mengasihi mereka. Tetap menjawab dengan ramah, mendengar mereka, berlaku sopan kepada mereka. Karena mereka adalah orang tua kita, maka janji Tuhan dikatakan bagi anak-anak ini, bagi anak-anak yang seperti itu, hidupmu berbahagia dan panjang umurmu. Dengan baik-baik anak-anak, hormati orang tuamu. Apapun ya keadaan orang tuamu, baik yang menyenangkan apa yang tidak menyenangkan, engkau harus tetap menghormati. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Amsal 3 ayat 1 2 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jelas sekali anak-anak yang tidak melupakan ajaran kemudian memelihara perintah, mereka akan panjang umur, lanjut usia serta sejahtera dan ditambahkannya kepadamu. Nah, ayat ini saudara adalah untuk kita tidak melupakan ajaran firman Tuhan, memelihara perintah Tuhan, maka ada berkat panjang umur, lanjut usia, bahkan bukan hanya itu saja, tapi dikatakan sejahtera ditambahkannya kepadamu. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ternyata setiap firman Tuhan yang kita dengar, termasuk malam hari ini ketika sudah mendengar, ya dalam ibadah-ibadah apapun, termasuk ibadah online, setiap firman Tuhan yang sudah dengar selalu ada konsekuensinya. Kalau mendengar tapi tidak mau melakukannya, itu ada akibatnya. Ya, kalau sudah membaca dalam Amsal 13 ayat 13. Coba kita lihat Amsal 13 ayat 13. Dikatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan akan mencelakakan dirinya. Tapi orang yang taat kepada perintah akan menerima balasan, itu dikatakan mendapatkan upah. Nah, apa upahnya? Upahnya adalah umur panjang serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Jadi setiap saudara beribadah kepada Tuhan, setiap mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka ada dua hal yang diperhadapkan kepada kita. Celaka bagi orang-orang meremehkan dan tidak mentaati firman Tuhan, tapi sebaliknya diberkatilah dengan umur panjang bagi orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan. Hari ini pilihlah kehidupan bukan kematian dengan cara mentaati firman Tuhan. Pilihlah umur yang panjang, pilihlah sejahtera, pilihlah saudara mendapatkan upah dari firman dari Tuhan kalau sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari ini. Ya, firman Tuhan sampai di sini saja. Ya, kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu saja. Enggak perlu takut dengan situasi keadaan apapun, ya, virus corona segala macam. Selama saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan berjanji engkau umur panjang. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya, sekalipun saudara ada di rumah, saudara tetap serius. Ingat ada konsekuensinya. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam bertumbuh. Jadikan semua anak-anak yang diberikan umur yang panjang, kuat, sehat, bahkan sejahtera, karena mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka menjadi anak-anak yang menjaga hidup mereka untuk selalu hidup dengan takut Tuhan, menjaga hidup mereka untuk selalu membawa damai, menjaga hidup mereka untuk selalu taat kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan digenapi menjadi anak-anak yang diberkati dengan umur yang panjang. Dan berdoa buat orang-orang tua kami, dan semua orang-orang tua kami diberikan kebahagiaan, ya, dan menjalani masa tua mereka diberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan selalu berikan umur yang panjang buat orang-orang tua kami. Kami berdoa Tuhan berkati setiap orang tua kami dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, jadikan kami semua anak-anak jadi berkat.
di gereja, di sekolah, amat terlebih di rumah, kami menjadi anak-anak kebanggaan menyenangkan bagi orang tua kami. Pakailah kami semua, berikan kami terus hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan lindungi jagai semua anak-anak muda ya dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, dari segala hal yang orang ingin menyesatkan mereka daripada Tuhan, bahkan dari bawah penyakit segala macam apapun. Hamba berdoa Tuhan bentengi mereka, lindungi, jagai mereka. Biarlah mereka semua dalam keadaan baik, sehat, dipelihara oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akhiri ibadah pemuda malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Putra yang tunggal dan persekutuan dari Allah Kudus boleh menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan ini, yang percaya katakan amin. Selamat malam pemuda yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.